Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang tentu saja bermanfaat untuk Anda. Ingat, kesehatan penting kan? Pantengin program ini sampai akhir. Nah, pemirsa, siapa nih di sini yang pernah mengalami yang namanya leher kaku? Kadang-kadang kita bertanya-tanya apa sih penyebabnya dari leher kaku ini dan sampai kita mendiagnosis sendiri apa penyebabnya seperti salah bantal atau kolesterol tinggi, darah tinggi. Daripada kita bingung mendiagnosa sendiri apa penyebabnya. Nah, simak informasi selengkapnya dari teman saya nih, Dr. Ziki, spesialis saraf. Halo pemirsa, kebetulan hari ini saya kedatangan seorang pasien yang mengalami keluhan nyeri di daerah tengkuk. Ini adalah keluhan yang sangat sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang. Biasanya keluhannya ini akan merasakan rasa tidak nyaman, kaku di daerah tengkuk sini, kemudian bisa menjalar ke arah belikat ya, ke arah belikat, kemudian bisa lari naik ke arah kepala sampai batas alis, ke arah gigi dan kuping kadang terasa penuh. Lalu juga ada rasa pegel nggak jelas gitu atau kesemutan atau bahkan muncul kelemahan sampai menjalar ke arah lengan. Ini adalah yang kita sebut namanya cervical syndrome. Ini adalah keluhan yang sangat sering, biasanya dia tidak terlalu berbahaya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, keluhan ini bisa berbahaya. Yaitu misalnya kalau keluhannya ini disertai dengan rasa kesemutan yang menetap atau terjadi mulai ada kelumpuhan atau kelemahan. Penyebab paling sering orang mengalami nyeri tengkuk atau leher seperti ini adalah hal-hal yang sebetulnya sangat-sangat hari-hari. Contohnya adalah orang yang sering menunduk lama, misalnya orang-orang yang depan komputer ya, menunduk lama terus menunduk dengan gadget, kemudian orang yang suka membunyikan lehernya secara cepat ya, dikeretekin gitu ya, kemudian orang-orang yang selalu atau sering menaruh tas di cantel atau di selempang, apalagi tasnya berat. Kemudian orang yang menggunakan bantal tebal, tinggi atau lebih dari satu dalam waktu lama. Lalu juga orang-orang kantor yang, terutama ibu-ibu yang menggunakan sepatu hak tinggi. Hal ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu sehingga terakumulasi sehingga terjadi kerusakan atau gangguan dari otot sehingga struktur tulang belakang. Salah satu tanda yang sering dialami dan diklaim sebagai tanda kolesterol tinggi adalah nyeri di belakang leher. Apalagi saat nyeri tersebut bermula dari rasa nyeri di area dada sebelah kiri yang menjalar ke leher. Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh mengalami penyumbatan pembuluh darah akibat kolesterol terlalu tinggi. Fakta atau mitos ya, kalau sakit atau nyeri leher menjadi salah satu tanda bahwa kita terkena kolesterol. Itu adalah mitos. Karena sebetulnya nyeri leher atau tengkuk ini sering diakibatkan karena masalah posisi ergonomi atau kebiasaan hari-hari yang salah. Terkait masalah kolesterol itu adalah informasi yang salah ya, karena kolesterol tidak memberikan gejala sama sekali di daerah tengkuk. Yang paling penting apabila terjadi gangguan nyeri tengkuk seperti ini, kita harus konsultasi ke dokter saraf terdekat dan yang paling penting juga adalah hindari kebiasaan penyebab dan pencetusnya. Nah, nanti di sana bisa dilakukan tindakan-tindakan selain pemeriksaan, misalnya pemberian obat-obatan, fisioterapi, mungkin juga dilakukan injeksi, mungkin juga dilakukan kombinasi dari berbagai macam metode pengobatan. Nyeri leher seperti ini apabila masih ringan dan kita suka berolahraga atau kita bisa memperbaiki posisi kita, maka ada kemungkinan bisa sembuh sendiri. Tetapi seringnya karena kita tidak tahu bahwa kebiasaan hari-hari ini adalah kebiasaan yang salah, maka kebiasaan itu terus berlanjut sehingga ya nggak pulih-pulih. Nyeri leher sering kita alami ketika bangun tidur. Hal ini bisa disebabkan oleh posisi tidur yang salah, sehingga berakibat pada nyeri otot leher. Sebagian orang percaya menjemur bantal bisa membantu menyembuhkan nyeri leher. Fakta atau mitos, menjemur bantal dapat terhindar dari salah bantal? Itu pasti mitos ya. Jadi yang namanya salah bantal ya salah posisi. Jadi bukan bantal yang disalahkan dan bantal yang dijemur, tapi posisi kita lah yang harus diperbaiki dengan cara mendapatkan informasi yang benar supaya bisa tidur dengan cara menggunakan bantal yang tepat. Sebetulnya cara menggunakan bantal adalah tidak terlalu tebal, tidak tinggi, dan tidak terlalu keras. Dan penggunaan bantal yang tepat adalah sedikit mengenai area bahu, agar ketika kita tidur kita agak sedikit menengadah, bukan menekuk lagi. Karena apabila kita sering menekuk, hari-hari sudah menekukkan untuk kerja dan lain-lain aktivitas, maka akan terjadi kekakuan di daerah tengkuk. Inilah yang dinamakan salah bantal.
Nyeri pada leher merupakan keluhan yang cukup banyak ditemukan pada masyarakat. Nyeri diikuti dengan kaku pada leher dan kadang disertai dengan nyeri yang menjalar dari bahu sampai ke lengan jari tangan. Lalu, kenapa ya sakit di leher dapat menyebar ke bagian tubuh lain? Sakit di leher yang kita sebut namanya cervical syndrome ini bisa merambat kemana-mana karena kenapa? Sindrom adalah kumpulan gejala yang diakibatkan karena gangguan saraf di leher. Ngomong-ngomong tentang saraf leher ini memiliki penjalaran ke daerah sekitarnya. Saraf itu ibarat seperti kabel. Nah, kabelnya ini jalan ke arah kepala, ke arah belikat, ke arah lengan, bahkan kadang ke arah dada ya. Jadi, gangguan di leher bisa menyebabkan keluhan-keluhan di area sekitar tadi yang saya sebutkan. Struktur leher terdiri dari otot, tulang, pembuluh darah, saraf, serta rongga tulang belakang. Struktur ini memungkinkan leher untuk bergerak dengan fleksibel, mengalirkan darah menuju kepala serta menopang beban kepala. Lantas, apa yang sering menyebabkan sakit pada leher? Seringnya menyebabkan gangguan di leher selain masalah posisi dan ergonomi tadi bisa jadi karena kelainan dari struktur tulang belakang. Contohnya pada orang yang kita sebut tulang belakangnya berbentuknya seperti S ya, atau skoliosis. Itu otomatis struktur tulang belakang di daerah leher sampai ke bawahnya terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan struktur, maka akan terjadi penekanan pada saraf-saraf di lokasi tertentu. Selain skoliosis tadi, ada juga yang kita sebut namanya straight cervical atau tulang lehernya menjadi sangat lurus. Kalau dia lurus, bantalannya akan bergeser dan akan menekan saraf sehingga memberikan keluhan-keluhan seperti yang tadi kita sebut di awal. Umumnya rasa kaku dan nyeri pada leher akan membaik dan sembuh dengan sendirinya selama beberapa hari ke depan. Meskipun begitu, rasa kaku leher ini cukup mengganggu sebagian orang, sehingga mencari cara untuk mengobatinya. Adakah tips agar terhindar dari sakit leher? Yang pertama harus dilakukan kalau kita mengalami rasa nggak enak atau sakit ya, kita istirahatkan otot di daerah sekitar tengkuk atau leher kita. Yang kedua, bisa juga dilakukan kompres dengan dingin ya, bukan dengan hangat. Karena dengan dingin ini akan mengurangi rasa nyeri dan mengurangi peradangan. Kemudian setelah itu boleh dilakukan pijatan-pijatan ringan, tapi tetap kita tidak boleh menghentakkan leher meskipun itu pegel. Untuk menghindari sakit leher atau tengkuk, maka kita harus memperbaiki posisi kita dengan benar. Usahakan kita melihat layar, baik itu laptop, komputer, atau gadget dalam kondisi yang sejajar dengan mata atau eye level. Kemudian hindari kebiasaan-kebiasaan tadi seperti misalnya menggunakan tas sebelah, tas cantel. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan tas yang di ransel ya. Kemudian apabila kita sudah bekerja dalam waktu lama, maka kita harus melakukan peregangan. Peregangannya adalah seperti ini. Kita bisa lakukan dalam posisi duduk ya, tangannya ke belakang seperti ini, kemudian kepalanya kita akan angkat seperti ini, lalu kita tarik ke atas. Lakukan peregangan ini kurang lebih sekitar 10-15 detik. Apabila ini dilakukan tiap jam, maka diharapkan otot-otot sini menjadi lebih rileks dan lebih lentur, sehingga kita terhindar dari gangguan nyeri di daerah tengkuk ini. Untuk orang-orang yang sudah mengalami nyeri tengkuk, maka sebaiknya hindari kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutkan di depan ya. Dan untuk urusan olahraganya, sangat disarankan adalah olahraga berenang. Karena dengan berenang, kita bisa meningkatkan kelenturan otot dan gerakannya simetris kanan-kiri. Olahraga yang harus dihindari untuk kasus seperti ini adalah olahraga yang mengangkat berat ya. Atau biasanya kita mungkin angkat barbel atau segala macam. Pokoknya, dan memberikan penekanan pada kepala, misalnya pada orang yang yoga tapi dengan posisi headstand. Demikian penjelasan saya mengenai nyeri tengkuk. Saya Dr. Ziki Yomana, spesialis saraf untuk hidup sehat.